Terima kasih ya Tuhan, buat pagi yang indah pada hari Sabat ini kami boleh datang untuk datang kepadamu beribadah. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan, kami boleh datang beribadah. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami ingin sepenuh menyembah Engkau, memuji Engkau, membesarkan namamu. Dan kami juga percaya Kau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami, memberkati kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi yang ada di rumah juga yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Yang ada di tempat ini juga yang mengikuti secara online di YouTube. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Dia. Mari tinggikan Dia dan puji Dia. Naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, setiap hari keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan pujian ini sekali lagi. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love, my
Yesus penyelamat kami. Engkau Allah yang memiliki dunia ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk boleh hadir di tempat ini beribadah kepadamu. Tuhan, selidiki setiap kami. Tuhan, kami mau datang, mau menguji, mau bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari kami bersyukur Tuhan. Persiapkan hati kami juga untuk menerima firman-Mu. Setiap kami yang mengambil bagian, biarlah Engkau juga menolong kami. Ini ibadah kami Tuhan. Ampuni dosa kami jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun. Baik dalam pikiran hati kami, mulut kami yang jahat, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami boleh pulang membawa sukacita dan damai yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami hadir Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita puji Dia, kita bersyukur kita boleh berada di tempat ini. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengucapkan selamat hari Minggu kepada kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita puji Dia. Katakan Tuhan, Kaulah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu dan keselamatanku. Mari kita naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota berlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi. Sekali lagi, kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita yakini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk boleh mendengarkan firman-Nya.
Kita percaya juga kekuatan hidup kita hanya di dalam Dia. Kita percaya walaupun tidak melihat, tapi karena firman-Nya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati. Kekuatan di hidupku, ya Tuhan, kami dapat dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena saya persilakan pada namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi kita berdoa ya. Bapa, terima kasih pagi ini Kau izinkan kami beribadah, membaca firman-Mu, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Berkati setiap yang hadir ini, bahkan juga yang mengikuti ibadah ini melalui online. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya akan cintai, tema yang kali ini diberikan adalah rahasia kekuatan orang percaya. Rahasia. Nah, diambilnya dari Mazmur 27. Itu adalah Mazmur Daud. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu khusus bisa mengurapi seseorang, tetapi bisa meninggalkan. Saul waktu itu diurapi luar biasa, tetapi pada saat Allah berpaling kepada Daud, maka roh meninggalkan Saul. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat kekuatannya itu harus dari Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara Perjanjian Lama agak sulit. Jadi kita akan masuk ke dalam Perjanjian Baru. Nah, itu Roh Kudus ada ketika turun setelah Pantekosta ya. Pantekosta turun Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu murid-murid bersama dengan Tuhan terus mengikuti hampir 3,5 tahun. Wah, melihat mujizat yang dibuat Tuhan Yesus dan sebagainya. Tentu murid-murid itu pernah belajar Taurat, pernah belajar Perjanjian Lama, ajaran-ajaran Perjanjian Lama masuk dalam dia. Sebab orang Yahudi itu dari kecil udah dididik bagaimana mengenal Perjanjian Lama itu, kenal, semua hafal. Nah, itu dihafalin oleh mereka. Tetapi ketika mereka mengikuti Tuhan, itu masih belum terbuka. Belum terbuka.
Dia menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Wah, banyak orang, ketika banyak orang, hampir 5.000 orang ikut Tuhan, menyaksikan bagaimana 5 roti 2 ikan itu menjadi kenyang semuanya. Tetapi ketika menyeberang, mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengikuti karena ingin makanan perut. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus waktu itu ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Murid-murid heran, kok Tuhan itu tidak bangkit, berontak, melawan. Dan akhirnya ketika ditangkap mau disalib, semua murid-murid kabur. Kecuali Yohanes. Yohanes yang ikut sampai ke salib. Nah, kenapa mereka begitu? Nah, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya Roh Kudus di dalam diri, dan mereka melarikan diri. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka kumpul lagi menyaksikan satu dengan yang lain. Hei, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Thomas tidak percaya. Dan kemudian dia berkata, kalau misalnya aku bisa cicupkan tanganku, jariku ke bagian yang kenapaku, aku percaya. Tapi sebelum dia tusuk, dia percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itu kebangkitan Yesus yang menjadi kekuatan bagi para murid. Dan kemudian Yesus naik ke surga, dan kemudian dia katakan, tunggu, di loteng nanti itu 120 orang kumpul, dan nanti kalau Roh Kudus turun, itu akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Dan mereka tunggu di loteng tuh ada 120 orang tunggu terus. Tiba-tiba setelah hari ke-50 Pentakosta, turunlah Roh Kudus seperti lidah api, hingga di setiap orang waktu itu goncang ruangnya, wah luar biasa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka bisa berbicara, berkarunia. Nah, mungkin ada tafsiran lain, tapi ada tafsiran yang mengatakan Petrus berkhotbah dengan bahasa lisan dia, dengan bahasa dia, bahasa ibu, tetapi ada orang Ethiopia, ada orang lain dan sebagainya, dan macam-macam. Nah, itu tiba-tiba ketika suaranya itu sampai kepada orang seperti bahasanya sendiri. Kalau saya di sini khotbah bahasa Indonesia, tiba-tiba yang dengar ada bahasa Hokkien, misalnya bahasa Arab dan sebagainya, gitu loh. Kira-kira itu penafsiran. Nah, jadi waktu itu setelah dari 120 itu berubah menjadi 3.000 orang yang ikut. Nah, ini kekuatan dari mana? Nah, waktu 3.000 ada, kemudian ditangkaplah si Petrus itu. Kalau dulu dia lari, sekarang dia menghadapi kepada mahkamah agama. Itu kekuatan dari mana? Dia berani menghadapi mahkamah agama. Ditangkap dan kemudian dipenjarakan, tapi sebelum pagi dia sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga mereka kaget, loh mana ini? Kuncinya masih ada di sana, gemboknya masih ada, tapi orangnya sudah nggak ada. Tahu-tahu lagi khotbah lagi. Wah, luar biasa. Anggota Sanhedrin, pemimpin agama kaget, disuruh berhenti, nggak mau khotbah lagi. Nah, saat itu naik menjadi 5.000 orang, 5.000 laki-laki. Wah, itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya akan mengajak di sana. Kemudian nanti setelah 5.000 orang itu ada yang sungut-sungut. Di Kisah Para Rasul pasal 6 itu sungut-sungut. Loh, kok itu dibagi, diperhatikan? Ini jangan, ini nggak diperhatikan. Loh, itu diperhatikan. Tolong dong diperhatikan. Ini baru beberapa hari loh. 5.000 orang. Bagaimana memanage, mengendalikan 5.000 orang itu? Luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dipilihlah ada yang anggota meja itu ya, pelayan meja, diakonnya 7 orang. Ada 2 orang namanya Stefanus dan Filipus yang dicatat kemudiannya, tetapi yang lain tidak. Nah, nanti Stefanus di depan Paulus dihajar dengan batu. Nah, Filipus bisa pergi ke mana-mana khotbah ya, ada sida-sida, dan nanti ketemu lagi anaknya ada 4 wanita, semuanya menarik nabiah. Nah, itu jadi kita yang menarik adalah kalau dari perjanjian lama satu orang kita bingung gimana caranya dapat Roh Kudus. Oh, Daud dapat Roh Kudus, saya enggak. Yang lain dapat Roh Kudus, saya enggak. Nah, itu jadi bingung. Nah, oleh sebab itu melihat perjanjian baru, kita akan menyaksikan Roh Kudus itu hinggap kepada semua orang.
Nah, kita akan coba membaca, kalau misalnya bisa ditampilkan, itu kita akan melihat dulu dari Kisah pasal 2 ya. Pelan-pelan kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Apa yang terjadi di Kisah pasal 2? Ya, lihat ini aja ya, kita lihat ya. Ayat 1 nih. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti upahan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, itu semua kenal loh. Dan tampaknya kepada mereka lidah-lidah sepertinya api yang tebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, kita loncat sedikit supaya lebih cepat, ini panjang. Mulai dari ayat 32. Memang waktu ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan dari tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar itu. Nah, kemudian ayat 32, udah tadi ya, 32 ya. Dilanjutkan ayat, balik lagi ke ayat yang ke 23 nih. Sebentar. Masih pasal 2 ya, pasal 2. Ayat 41, pasal 2 41. Nah, supaya cepat gitu. Nanti di rumah sedikit sendiri ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan rasul-rasul yang khotbah, menerima diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Lanjut. 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, waktu itu terakhir. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Cukup sampai sini dulu. Nah, jadi kuncinya apa? Orang yang bisa sampai 3.000 orang itu karena rasul-rasul mengajar, diajarkan. Para rasul sudah tahu perjanjian lama dan dia ikut masuk. Kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mengerti tentang kebangkitan, dan kemudian Roh Kudus ada di dalam dirinya. Itulah yang menjadi kekuatannya. Itu rasulnya sana. Firman Tuhan ada di dalam diri dia, Roh Kudus ada dalam diri dia. Terjadilah sesuatu yang luar biasa. Mereka bertekun di dalam ajaran pengajaran rasul. Nah, itu konsepnya diubahkan oleh karena pengajaran. Nah, satu kali murid saya itu, karena saya dosen, murid saya itu masuk ke sekolah, dan kemudian dia disuruh mengajar anak kelas 1 SD. Dia bilang, gak apa-apa lah, anak 1 SD. Ternyata apa yang terjadi ketika masuk, teman-temannya udah bilang, itu anak-anak dari playgroup itu udah nakal, rewel, teriak-teriak, nangis, wah sana sini. Aduh, dia bingung, gak apa-apa lah, saya mah datang, pokoknya tuas ngajar. Nah, karena dia itu lulusan dari Tiranus yang selalu menekankan penginjilan pribadi, si anak itu dipanggil satu-satu, diinjili. Sampai teman-teman yang lain, gurunya tuh, loh, kok bukan mengajar, malah menginjili? Satu-satu diinjili semua. Apa yang terjadi setelah selesai penginjilan?
itu tidak ada yang ngomel, tidak ada yang cerewet, tidak ada yang protes, tidak ada yang nangis, tidak ada yang teriak. Diam semua dengerin. Teman-temannya dari dosen guru lain itu nanya, loh kenapa sekarang anak itu bisa berubah? Karena anak itu berubah karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Pada saat dia menginjili, anak itu berubah oleh karena Roh Kudus. Dia mulai taat, dia ngerti bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan atas diri dia, harus belajar tertib. Nah, kalau tidak ada gerakan itu, bagaimana di dalam diri kita ini bisa berubah? Nah, saya pernah mendengar katanya dalam survei, kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah atau sekolah masuk teologi, dulunya pernah masuk sekolah minggu. Pernah masuk sekolah minggu, kemudian dia meninggalkan, tahu-tahu Tuhan pakai lagi, balik lagi. Nah, itu kekuatannya dari mana? Dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau otak kita kosong, Roh Kudus mau gerakan apa? Nggak ada. Nah, jadi dari 3.000 orang yang tadi itu bisa tertib dalam waktu singkat karena ada Roh Kudus dan pengertian. Nah, semua dibagi kelompok-kelompok di rumah masing-masing mengerti karena firman Tuhan diajarkan. Persekutuan ini ada bukan untuk karena aku di sini jadi pemimpin, di sana pemimpin, bisa ribut. Seandainya semuanya mengerti tentang teologi, tentang kebenaran firman Tuhan, kita ini gereja-gereja nggak akan bertengkar, nggak akan ribut. Wah, keluar, kemudian dirikan lagi sinode, bikin lagi nama gereja lain, nggak akan ada. Semuanya akan sama, ngerti, tidak akan ribut. Nah, kalau misalnya perjamuan kudus, mereka juga mengerti, mengadakan perjamuan kudus itu adalah peringatan akan tubuh Tuhan Yesus yang dikoyak-koyakan. Minum anggur, itu adalah mengingat darah yang dicurahkan. Saudara nggak akan protes, kenapa perjamuan kudus kok dikasihnya sedikit? Wah, ini kan sirup ABC, ganti dong, sedikit yang bagus. Dengan whisky gitu yang enak. Masa kuenya kecil, kadang-kadang juga kuenya sudah lama agak apok ya. Saya sering ikut, itu agak apok. Kok nggak cakruk-cakruk? Coba, kalau misalnya dikasih roti yang gede, akan enak. Burger, sekali-sekali gitu dong. Enggak. Nah, mereka nggak protes. Perjamuan kudus sama-sama. Dan kemudian mereka menjual hartanya. Nah, menjual harta di sini bukan berarti diserahkan semua dibagi rata, tidak. Mereka melihat ada orang yang butuh, dikasih, dikeluarkan sama dia uang itu. Misalnya, satu saat Anda itu lagi berkunjung dengan teman, terus sesama anggota GIA ini. Kenapa kamu? Iya, semalam saya itu BAB terus. Kenapa? Makan apa? Iya, saya nggak tahu. Udah berapa kali? Lebih dari 10. Cilaka lo. Ayo cepat ambil air putih, kemudian kasih gula, kasih garam, minum. Nih, cepat beli lagi, kalau misalnya enggak, beli Oralit dan sebagainya, dikasih uang. Nah, itu terjadi di jemaat mula-mula. Ada orang yang susah, dia keluarkan uang. Ada orang yang susah, dia keluarkan uang. Bukan berarti dia, kamu ya susah, foto, klik, kasih lagi ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, dalam rapat, tuh lihat, ini ada jemaat yang susah kok nggak dilawat, nggak diperhatikan. Bahkan mereka makan pun nggak ada, cuma dikasih apa aja yang ada. Coba mana uang diakonnya? Ribut. Datang ke gereja, ikut ke kamar mandi di WC. Pak Pendeta ini gimana? Nggak dibersihkan ini, kotor begini, malu dong gereja. Protes, karena tidak mengerti. Nah, ini jemaat mula-mula itu keluarkan uang itu karena dia mengerti, saya harus menolong. Jadi nggak pernah ribut. Kamar mandi yang kotor dibersihkan, lampu yang dimatikan dan sebagainya. Kalau udah selesai, saya suka tegur mahasiswa. Tiba-tiba kalau udah selesai, amin, langsung keluar. Lampu ini tugas siapa? Bersihkan, papan tulis. Ada yang harus bisa bersihkan dan sebagainya. Latih. Nah, kalau dia latih di sekolah teologi, di gereja pun akan biasa. Nah, mereka terlatih. Jadi tidak protes. Tetapi ada kelompok lain, nanti pasal yang ke-6, itu ada orang-orang yang protes. Ini kok tidak dibagi? Maka dikumpulkanlah
5.000 orang. Itu dari pasal 3, pasal 4 tuh ada nambah lagi 2.000. Jadi 5.000. 5.000 orang dikumpulkan, dipilih siapa yang namanya paling baik, siapa yang dipenuhi Roh Kudus, siapa yang berkhidmat. Muncul 7 orang. Ada 7. Coba bayangkan dari 5.000, 7. Itu yang luar biasa, disaring sedemikian rupa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mulai dikatakan, coba ini paling bagus ayat yang ke-6, pasal ke-6. Ini ada istilah yang bagus sekali, pasal 6. Kisah Para Rasul. Kita lihat ayat 1 ya. Nah, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari. Nah, pelayanan sehari-hari itu bahasa Yunaninya itu diakonos, diakonia. Diakonia sehari-hari, ada perlu sembako pagi, obat, beras pagi, itu pelayanan sehari-hari, diakonia. Ya. Terus lanjut. Nah, kemudian berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Lanjut. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat supaya mengangkat untuk menjadi tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini pelayanan firman, diakonia firman. Jadi diakonia digunakan kalimatnya. Ini kalau bahasa Indonesia agak kabur, tapi bahasa Yunani diakonia. Jadi ada diakonia melalui meja, pembagian sembako, ada diakonia firman. Nah, jadi ada pembagian. Maka yang sehari-hari kebutuhannya adalah kebutuhan jasmani sehari-hari. Tetapi rasul-rasul akan fokus doa dan diakonia firman, pelayanan firman didiakoniakan. Itu penting karena dipegang kuncinya oleh para rasul bahwa itu harus masuk mengubah konsepnya, yang konsepnya duniawi berubah menjadi konsep rohani. Yang pikirannya menyimpang dibalikkan menjadi benar, itu artinya pertobatan. Tuh, pelayanan firman. Nah, ini sampai di sini. Kita loncat ya nanti ya. Mengapa? Apa yang terjadi? Ternyata Stefanus itu di samping punya hikmat dan sebagainya, dia punya karunia iman. Dia tahu kepada Tuhan dan kemudian dia berkhotbah di samping pelayanan meja. Khotbah dia luar biasa. Apa yang terjadi? Itu lawannya orang-orang Farisi marah. Akhirnya harus dibunuh. Di sana ada Paulus, waktu itu namanya Saulus, disaksikan. Wah, luar biasa. Mau dirajam dengan batu, tapi ada sesuatu kalimat yang bagus sekali. Pasal 7, coba ayat 56. Nah, ini kita lihat lagi ya, loncat-loncat. Pasal 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ada yang aneh enggak? Berdiri sebelah kanan Allah. Kan kalau doa Bapa kami kan duduk sebelah kanan Allah. Nah, kalau saudara lihat ada di TV itu ada pertandingannya talents itu, kemudian ada orang yang performanya, penampilannya luar biasa, sangat bagus. Apa yang terjadi? Si juri itu berdiri, bukan hanya tag tanda silang, lulus tag silang, enggak. Berdiri si juri itu. Kemudian dia tepuk tangan. Itu namanya standing applause. Artinya orang itu luar biasa. Nah, sekarang Stefanus di sana ketika mau dirajam dengan batu, dia menyaksikan Allah berdiri di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Bahwa dia sangat menerima welcome kepada Stefanus. Stefanus orang yang luar biasa, bisa disambut, bisa diterima. Ini karena apa? Allah berdiri sehingga Stefanus berkata, oh, dia lihat Allah. Dan di sana mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apa yang dia khotbahkan, apa yang dia ajarkan, itu diterima oleh Allah dengan berdiri. Artinya bahwa engkau benar.
Nah, ini menunjukkan bahwa Stefanus yang mempunyai konsep benar, mempunyai iman, dia khotbah dan sebagainya, dia rela bagi Jawa karena akan diganti. Dia disambut oleh Allah Bapa. Jadi kekuatannya luar biasa. Bayangkan kalau sekarang tiba-tiba di sini ada gempa bumi, wah goyang. Waduh, Tuhan gimana? Terus Tuhan menampar diri, hei anak-anakku. Dia berdiri, mari masuk ke rumah. Kita tenang, biarin gua terjepit juga, biarin gua masuk ke dalam tanah juga. Tuhan sudah ada di sana. Itu menunjukkan Allah menyambut. Nah, ini jadi kekuatan. Nah, kalau saudara tidak ada firman Tuhan di dalam otak kita, di dalam konsep kita, di dalam pemikiran kita, kita akan goyah. Karena Tuhan itu tidak memberikan janji bahwa kita akan selalu lancar, selalu sukses. Percaya Tuhan, wah semua tidak sakit-sakit. Tidak. Susah. Di dalam Alkitab kita contoh, lihat. Siapa yang susah? Sampai, wah gatal-gatal. Sampai teman-temannya 3 orang bilang, itu Tuhanmu harus kutuk. Bahkan istrinya bilang, kutuklah, ngapain? Si Ayub ini tetap bertahan. Aku dilahirkan milik Tuhan, sekarang diambil lagi, enggak apa-apa. Dari abu kembali kepada abu, nggak jadi masalah. Itu karena dia tahu konsep yang benar. Nah, sekarang kalau misalnya saudara sudah tahu konsep, saya mengerti lah. Pak Pendeta sering khotbah dan sebagainya, ngajar firman, tapi saya nggak mau. Biarin, bisa, saudara bisa kabur. Banyak anak-anak sekolah minggu yang sudah remaja, pemuda, tidak mau lagi ikut ke gereja. Itu kuno. Tuhan katakan, tidak apa-apa, aku tetap memberikan jalan keluar buat kamu. Tapi, ingat, aku akan tarik engkau kembali. Itu ada kasus yang terjadi dengan Yunus. Pernah dengar ya Yunus ya? Yunus itu disuruh ke Niniwe. Ayo kamu pergi ke Niniwe, khotbah di sana. Mereka jahat luar biasa. Ayo, kalau misalnya nggak bertobat, aku akan hancurkan semua. Si Yunus itu nggak mau, benci dia. Karena Niniwe pernah menjajah bangsa Israel. Dari dia harusnya ke Niniwe, dia lari pergi ke Tarsis. Dia cari kapal. Ada kapal kebetulan mau berangkat. Dia punya duit sendiri. Bayar. Lancar. Naik ke kapal, dia tidur di dek. Tidur kalau mau jalannya. Untung gua nggak jadi akhirnya ke sana. Sembunyi dari Tuhan, benar-benar Tuhan tidak lihat. Dia kabur. Tuhan panggil supaya dia khotbah di Niniwe, tapi dia nggak mau. Langsung dia pergi. Tuhan katakan, ini si Yunus nih, waduh ini bandel. Akhirnya Tuhan keluarkan badai. Diombang-ambing kapal itu. Sampai semuanya barang-barang dilempar, masih gelombang itu nggak berhenti. Akhirnya mereka lempar undi. Jatuh ke si Yunus. Dicari Yunus di mana? Tidur nyenyak. Sampai Nahor bilang, waduh ini keterlaluan. Orang lagi pusing. Ini semuanya sibuk-sibuk, kamu masih tidur. Apa yang terjadi? Yunus bilang, lempar aku ke sana, pasti nanti tenang. Nah, ketika Yunus mau dilempar, apa yang terjadi? Tuhan udah persiapkan. Dia panggil ikan paus yang besar. Itu paus di lautan besar itu, luas-luas itu pasti ada ratusan. Tapi dipanggil satu, tuh datang. Ayo, kamu datang. Tunggu. Di sana ada kapal, nanti ada orang dilempar, kamu turun. Tapi jangan dimatikan. Mungkin waktu itu si paus ini tanya, yang mana itu kapal banyak, orang yang mau turun itu mana? Pasti kalau bahasa modern itu Sherlock dong. Si ikan dikasih Sherlock, di sana tunggu. Lagi omong-ambingkan, bener, dilempar satu. Kalau terlambat 5 menit, Yunus mati. Dia ada di dalam air, ya gimana bisa tahan napas? Tidak bisa. Langsung diambil sama paus. Diam 3 hari 3 malam. Itu diam dalam perut ikan tuh nggak enak. Anjir. Dia habis di sana. Luar biasa. Sampai akhirnya si Yunus balik lagi. Dan akhirnya kota Niniwe tobat. Jadi
pandangan saya, Tuhan itu akan pakai. Kalau saudara dipakai oleh Tuhan, dipanggil, saudara ngelak, jangan saya, ya masih ada yang lain, jangan. Suruh jadi MC, tidak mau, padahal punya kemampuan menyanyi. Suruh main keyboard, tidak mau, karena padahal bisa main keyboard. Betul nggak? Saya agak iri sama orang-orang yang main musik. Kenapa sih mereka bisa main musik, kok saya nggak bisa? Nah, terus ada gitar di rumah. Saya beli bukunya, pegang, gridnya begini, A begini, G begini, C itu begini, A minor begini, bisa. Cereng. Tapi kalau mau ngiringi, nggak bisa. Gimana ngiringnya, mukulnya nggak bisa. Jadi, tiap orang ada keahliannya masing-masing, ada panggilannya masing-masing, ada karunia masing-masing. Nah, kalau saudara diminta dan kemudian ternyata nggak mau, Tuhan sepertinya dibiarkan, sok silakan, ayo. Tapi suatu saat kau dipukul, harus balik. Ingat Yunus, ingat Musa. Musa kabur dari Mesir, nggak mau. Tenang dia, 40 tahun, punya istri, punya anak, dengan Jitro di sana, mertuanya. Domba, nggak pernah protes, nggak mau. Nah sekarang Tuhan panggil, balik lagi. Nah saudara, saya takut kalau saudara dipanggil oleh Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku nggak mau, Tuhan aku nggak mau, Tuhan pukul kita. Disuruh, bukan saya, cuma orang lain. Itu berbahaya. Lebih baik kita mau ikutan. Satu dosen pernah memberikan ilustrasi. Itu kalau pas hari untuk korban, itu ada tiang, kemudian ada domba yang diikat, dijual di sana. Nah, si dosen ini memperhatikan, ada satu domba itu protes, ya mau kabur. Wah, begitu kabur dia terjadi, dia jerit-jerit ya. Tapi kalau begitu dia diam, aman. Dia teriak lagi, mau keluar lagi, gerak terus. Itu makin sakit. Terus dia bercerita kepada saya, pernah perhatikan nggak domba? Kalau dia diam di bawah itu, dia tenang, nggak apa-apa. Tapi begitu dia melarikan diri, dia sakit. Langsung saya teringat, iya ya, kalau Tuhan pakai kita, duduk di sana, dekat Tuhan, aman. Maka Daud bisa menulis Mazmur 23. Di lembah kekelaman aku tidak takut, gada dan tongkat itu yang menghibur aku, dan seterusnya. Itu kekuatan orang percaya. Tapi begitu kita lari keluar daripada jangkauan Tuhan, sakit. Nah, jadi dengan demikian kita melihat rahasia kekuatannya dari mana? Itu harus mengerti pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang ketiga, pakai karunia-karunia. Kalau engkau punya karunia, pakai. Di Alkitab ada 27 karunia, luar biasa. Kau cari karunia, ada karunia menyanyi, memuji Tuhan, mungkin beriman, atau mungkin penglihatan, atau bernubuat, dan seterusnya. Banyak, menyembuhkan, dan seterusnya. Ada 27. Nah, di mana aku ini? Pakai. Pasti kau akan jadi luar biasa. Begitu kita menyerahkan diri apa yang kita punya, seperti yang saya katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku, jadi luar biasa. Bapak Ibu, kekuatan rahasia adalah firman Tuhan, dan di dalam hati ada Roh Kudus. Termasuk Paulus, yang dari Saulus, dia jalan, kemudian berubah 3 hari, dia menjadi buta. Di sanalah berubah, jadi luar biasa. Kita pun harus jadi orang luar biasa, jangan biasa-biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kami tahu bahwa ternyata kekuatannya ada di tangan Tuhan. Samson pun diberikan kekuatan dari Tuhan. Semua tokoh-tokoh perjanjian lama, Musa, Nuh, itu kekuatan dari tangan Tuhan karena dia mengerti panggilan daripada Tuhan. Mereka dengan setia menyerahkan diri sehingga dicatat dalam firman Tuhan. Inilah pahlawan-pahlawan iman. Bapa dalam surga, kami pun ingin di dalam hidup kami ini bukan hidup sia-sia. Karena setiap kami ada, maka kami tahu
kami akan berfungsi sebagai alat Tuhan untuk memberitakan pekabaran Injil, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, berikan penerangan kepada mereka, bagaimana mereka statusnya ada di tempat ini, agar mereka tahu ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Pak Tim ke tangan Tuhan, Ibu Esther ke tangan Tuhan, bahkan semua MC ke tangan Tuhan. Berkati gereja ini, ruangan ini menjadi berkat. Hindarkan dari orang-orang yang mungkin ingin berniat jahat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat bagi kita, karena Bapak Handi juga seorang dosen. Di awal tanpa intro sudah memborbardir kita semua. Terima kasih Bapak Handi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas, begitu padat bagi kita semua. Dan rahasia kekuatan daripada kita orang percaya adalah yang pertama tadi, kita harus otak kita diisi oleh pengajaran. Pada zaman ini ada banyak pengajaran yang menyimpang. Baru-baru ini saya dengar ada orang yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Ya, kita tahu dari dulu kan neraka juga kekal, surga itu kekal. Lah, kalau neraka tidak kekal, apakah walaupun tidak kekal, apakah kita mau ke sana? Kan enggak juga kan. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak pengajaran yang aneh, yang menyimpang pada zaman ini. Kita harus mengisi dengan firman Tuhan. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita bisa merasa bosan, tapi kita harus disertai oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membangkitkan semangat kita belajar firman, mengenal kebenaran. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Handi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita juga bulan depan akan menyambut Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga mempersiapkan hati dan mempersiapkan supaya kita semua boleh mendapatkan berkat pada hari Paskah. Saya juga terbeban bagi gereja kita yang memerlukan perbaikan di sana sini, baik itu ada cat yang sudah lama dan sudah perlu dicat ulang, ataupun talang yang bocor. Kita berdoa supaya dalam 1 bulan ini perbaikan bisa dikerjakan. Tentunya gereja membutuhkan dukungan doa dan juga dukungan dana. Jadi Bapak Ibu berdoa dan juga supaya Tuhan memakai kita semua menjadi saluran berkat. Tadi Bapak Handi berkhotbah dengan begitu lengkap, dari A sampai Z, ya. Saya rasa kita tidak bisa menjabarkan satu persatu, tapi begitu lengkap. Jemaat mula-mula yang juga memperhatikan, ada yang kekurangan, ada yang membutuhkan. Kita juga ingin berbagian, dan kita juga ingin memperhatikan gereja Tuhan di tempat ini. Minggu depan ibadah di tempat ini akan dilayani oleh Pendeta Simpson Gunadi Sastra. Kiranya kita semua boleh diberkati dengan firman Tuhan, dan hari Rabu kita boleh diingatkan kembali untuk mengikuti doa pagi yang dilakukan via Zoom
jam 6 sampai jam 7 pagi. Saya bersyukur beberapa jemaat yang setia mengikuti doa pagi, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan siapkan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus berbicara terus akan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, saya undang Bapak Ibu bangkit. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai orang percaya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan secara rohani. Tuhan, apabila setiap kami pada saat ini mungkin merasakan kami tidak berdaya, kami lemah, kami merasa putus asa. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu berbicara kepada kami dan Roh-Mu yang kudus meneguhkan kami supaya kami diberikan kekuatan. Tuhan, dunia tidak menjanjikan kekuatan, penghiburan kepada kami, tetapi firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Handi yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati pelayanannya, kehidupannya, keluarganya, istri dan anaknya. Pakai keluarga ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang akan melakukan perbaikan fisik yang perlu untuk membenahi, mempercantik gereja ini. Kami berdoa supaya Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami berdoa pada bulan depan ketika kami boleh bersama merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu. Kami boleh menyambut hari Paskah dengan sukacita, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, jemaat Tuhan, dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam
usaha maupun pelayanan. Tuhan memberkati kami semua. Berkati para pelayan Tuhan, baik tim pemuji, pemain musik. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa supaya banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu, dan supaya bangsa ini tetap dipelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala bencana, kerusuhan, ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan, khususnya pada tahun ini yang merupakan tahun persiapan untuk pemilu mendatang, supaya pada tahun ini Tuhan kami boleh tetap merasakan kedamaian dan juga suasana yang baik pada bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan pemilu tahun depan supaya berjalan dengan baik dan boleh mengangkat seorang pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang jujur dan boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan setelah kita beribadah kepadanya dengan hati tulus. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin. Mari katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa silakan dulu, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.